Lebih dari 80% trader mengalami kerugian dan berhenti trading. Apa sebetulnya yang dimiliki oleh minoritas trader sukses yang tidak dimiliki oleh mayoritas trader? Apa faktor X-nya? Bukan strategi, bukan juga money management. Jadinya apa? Nah, faktor X ini yang bakal kita bahas secara detail di video ini. Hai, aku Noel dan di video kali ini aku akan bahas formula profit konsisten part yang ketiga, yaitu mental atau mindset. Kita udah pernah bahas formula profit konsisten part yang pertama dan part yang kedua di video sebelumnya. So make sure kalian udah nonton video yang pertama dan video yang kedua karena pembahasan di video tersebut bakalan nyambung sama pembahasan di video ini. Aku juga mau ingetin teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MIFX dan nyalakan lonceng bel notifikasi supaya nggak ketinggalan video formula profit konsisten part yang terakhir. Oke, langsung aja. Kenapa peran mental penting? Oke gini. Cepat atau lambat, pasti seorang trader akan menemukan strategi trading yang tepat untuk dirinya. Win rate-nya cocok, sesuai dengan goals dan juga gaya trading yang diharapkan. Sama halnya dengan money management. Awalnya sulit menemukan pengaturan money management yang pas, tetapi kalau sudah dipelajari pelan-pelan, pasti bisa ketemu. Dan setelah ketemu pengaturan yang pas, ya udah tinggal dijalanin aja. Apabila trader sudah menemukan strategi trading andalan serta pengaturan resiko yang pas, artinya trader tersebut sudah memiliki sebuah sistem. Sistem apa? Sistem trading. Karena strategi trading ditambah dengan money management sama dengan sistem trading. Dengan sistem trading yang baik, seharusnya kamu udah bisa dapetin profit yang konsisten. Cuma saat praktik trading, kenyataannya apakah gampang? Profit konsisten hanya dengan sistem trading yang baik? Nyatanya, enggak. Ada faktor eksternal yang menjadi penentu yang lain, yaitu mental. Mental yang belum siap menjadi penyebab sistem trading gak berjalan dengan baik dan bikin hasil trading jadi kacau balau. Apa sih sebetulnya yang mengacaukan mental seorang trader? Ada dua emosi yang menjadi musuh utama trader, yaitu yang pertama, greedy atau keserakahan, dan yang kedua, fear atau ketakutan. Emosi serakah itu sebenarnya manusiawi. Mau profit yang lebih banyak, mau yang lebih besar, itu bagus. Cuma balik lagi, jangan serakah pada waktu yang gak tepat. Gimana greedy bikin hasil trading jadi kacau? Anggaplah kalian masih trader pemula baru mulai trading pakai modal 1 juta. Terus profitnya 50.000. Pikirannya apa? Ah jangan ditutup dulu karena profitnya masih kecil. Itu karena kalian hanya melihat dari sisi nominalnya. Kalau dilihat dari sisi nominalnya ya memang masih kecil. Padahal sebetulnya itu udah 5% dari modal awal kalian loh. Udah bagus banget satu trade bisa dapetin profit 5%. Cuma karena greedy ngerasanya profitnya masih kecil. Akhirnya apa? Biarin posisinya sampai floating. Padahal rencana exitnya aja nggak ada. Akhirnya yang sering terjadi apa? Profitnya jadi kecil. Ya masih oke lah profit. Yang bikin sedih itu yang harusnya profit malah jadi loss. Greedy bikin kita jadi impulsif. Yang harusnya bisa trading dengan terencana, udah punya plan yang bagus, jadi berantakan. Padahal dalam trading profit 5% itu udah bagus banget. Yang bikin profit kamu terasa kecil itu adalah modal kamu. Coba deh sekarang kalau modalnya dibesarin. Taruhlah 1M profitnya 5%. Jadinya 50 juta. Gede banget kan? Nah, makanya kalau kamu mau profit besar, hal utama yang harus kamu lakuin itu adalah membesarkan modal kamu, bukan ngegedein target profitnya. Kasus lain, ngerasa udah bisa profit terus overconfidence. Greedy, mau profit yang lebih besar lagi. Akhirnya, lotnya ikut digedein sampai nggak sebanding sama modal dan juga profit resiko. Lagi-lagi, antara lupa atau tutup mata sama resikonya. Akhirnya pas loss, jadi boncos. Ingat, kita mengincar profit jangka panjang. Percuma juga kan kalau greedy mengincar profit yang lebih besar 1-2 kali. Terus menjadi boncos. Lebih baik mengincar profit yang realistis dan yang bisa ngasilin profit konsisten. Greedy boleh, tapi di waktu yang tepat. Jelas dan juga terencana. Trading itu kayak bisnis. Harus terencana. Gak bisa ugal-ugalan terus dapetin cuan. Gimana fear bikin hasil trading jadi kacau? Sama seperti greedy, fear itu adalah emosi yang wajar. Gak ada orang yang mau rugi dan cuman yang paling bikin bahaya adalah kalau kamu takut secara berlebihan bahkan tidak dapat mengontrol emosi takut tersebut. Sama seperti greedy, emosi fear itu dapat mendorong orang itu menjadi impulsif. Dan kita semua udah tahu kalau trading secara impulsif mengandalkan feeling itu nggak baik. Pakai contoh sebelumnya, trading dengan modal 1 juta terus lagi floating minus sebesar 45.000. Udah pasang stop loss sih, risk per trade 5% alias 50.000. Cuma karena nggak siap rugi akhirnya stop lossnya dimatiin yang berujung floating minus yang lebih gede. Misalnya sampai 100.000 lebih deh. Nah 50.000 aja udah nggak siap rugi, gimana lagi 100.000? Duh tunggu balik lagi ke minus 50.000 deh baru cut loss. Duh tunggu naik dikit lagi dulu deh. Kerasa paling bener.
Ngerasa bisa lihat masa depan, lihat kemana arah market akan bergerak. Cuma balik lagi, pergerakan harga market itu nggak ada yang bisa nebak. Saat kamu nunggu-nunggu nggak siap rugi gede, kamu malah gali lubang yang jauh lebih dalam lagi. Endingnya, margin call. Atau lebih parah lagi, auto cut. Bahaya banget kan? Contoh lainnya, kamu udah pasang stop loss dengan estimasi resiko 50.000. Cuma saat pergerakan market mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa analisis kamu salah, kamu impulsif. Langsung tuh tutup posisi secara manual. Padahal stop lossnya belum kena. Coba kalau tadi plannya kamu ikutin, harga beneran bergerak sesuai analisis kamu. Yang harusnya profit jadi batal. Fear dapat membuat trader takut terhadap resiko jangka pendek dan lupa dengan goal jangka panjangnya. Makanya trader itu harus dapat mengontrol fear agar dapat menghindari kerugian dan memaksimalkan potensi cuan. Faktanya, loss pada saat trading itu tidak bisa dihindari dan pasti terjadi. Cuma gak perlu ditakuti. Karena profil resikonya itu kan dapat dikontrol dengan money management yang baik. Kalau udah punya planning yang baik, buat apa harus takut lagi? Udah mulai kebayangkan gimana mental mempengaruhi hasil trading kamu? Karena percuma kalau kamu punya sistem trading yang bagus tapi dalam pelaksanaannya berantakan. Atau bahkan gak disiplin. Masalahnya masih banyak banget trader yang gak sadar seberapa pentingnya faktor mental. Biasanya sih saat loss itu yang disalahkan strateginya. Ubah lagi, cari strategi baru lagi. Padahal udah pernah kita bahas ya di part 1. Kalau gonta-ganti strategi, campur-campur strategi itu nggak bagus. Trading itu simple. Belum tentu strategi kamu itu yang salah. Kemungkinan besar mental kamu yang belum kuat. Jangan sampai kamu jadi system jumper. Loncat dari satu sistem ke sistem yang lainnya, semua dicoba. Tapi nggak sadar kalau akar permasalahannya itu bukan di sistemnya, tapi di mental kalian. Gimana cara mempelajari mental? Jumlah buku trading itu ada banyak banget. Dan video edukasi trading yang dapat kamu akses juga ada banyak banget. Cuma nggak ada satu buku atau satu video trading sekalipun yang bisa membantu kita membangun mental. Mental dalam trading itu tidak dapat dipelajari. Cuma waktu yang dapat membangun dan menempa mental seorang trader. Ibaratnya seperti orang lagi nyetir. Waktu pertama kali kamu nyetir pasti rasa deg-degan kan? Itu karena mental kamu belum terbangun. Merhatiin spion terus jalannya juga pelan-pelan banget. Tapi setelah sebulan, setahun nyetir udah nyaman, udah otomatis. Bahkan udah berani ngebut-ngebutan di jalan karena mental lo udah terbangun. Selain itu, level ketahanan mental setiap orang itu juga beda-beda. Coba deh, kalian yang udah ngerasa jago trading dengan modal jutaan, pasti belum tentu siap mengelola dana hingga ratusan juta. Saat ngelola dana ratusan juta, nahan diri floating loss sampai puluhan juta, pasti mentalnya kena, stres, nggak sanggup. Sebaliknya, pas profit, floating profit hingga puluhan juta, pasti tuh udah gatel banget pengen tutup posisinya. Lalu gimana cara melatih mental seorang trader? Bertahap ya. Yang pertama, trading demo dulu. Tapi jangan asal-asalan. Kenapa aku bilang jangan asal-asalan? Karena aku tahu banget banyak yang saat lagi trading demo itu tradingnya jadi ugal-ugalan. Lotnya digedein, resikonya nggak diatur. Seharusnya saat trading demo itu kamu harus mengkondisikan pengalaman trading kamu sereal mungkin. Seakan-akan udah pakai dana asli deh. Baru deh kalau udah ngerasa nyaman, bisa ke tahap yang kedua. Trading pakai akun live. Tapi dananya jangan terlalu besar dulu ya. Dari trading demo ke akun live pakai dana kecil aja itu udah kerasa banget tantangan mentalnya. Baru kalau mental kamu udah kuat, udah terbiasa, bisa ke tahap yang ketiga. Trading pakai dana yang lebih besar. Begitu seterusnya, tingkatin terus pelan-pelan. Sampai nantinya mental kamu udah benar-benar terbentuk. Dan mau marketnya itu bergerak seperti apapun, floating berapapun, kamu nggak bakalan kepengaruh. Kalau mental kamu belum terbentuk, mau strateginya sebagus apapun, money manajemennya serapi apapun, tapi ngejalaninnya itu nggak bisa disiplin karena mentalnya belum siap, percuma juga. Barulah saat mental kamu sudah terbentuk, dibantu dengan strategi dan juga money management yang baik, kamu bisa mulai profit konsisten. Lengkap deh formula profit konsisten. Strategi trading ditambah money management ditambah mental sama dengan profit konsisten. Oke, sekian pembahasan video hari ini. Pastikan kamu udah subscribe supaya nggak ketinggalan formula profit konsisten part terakhir yang akan membahas cara mengkombinasikan 3 formula ini. Jangan lupa juga untuk like kalau kamu suka video ini dan komen pakai hashtag nanya MIFX kalau ada pertanyaan dan juga share ke teman-teman kalian. Kalau misalkan kalian belum nonton formula profit konsisten part yang pertama, pastiin kan udah nonton videonya di sini. Dan untuk part 2-nya nonton di sini. Melek forex semudah itu.